Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama di channel aku Ega Pratama Official. Dan kali ini aku ingin membuat lagi cerita lagi ya tentang Sagittarius lagi. Ini adalah sifat Sagittarius, salah satunya sifat Sagittarius ya. Mungkin sifat ini tuh sama dengan zodiak-zodiak lainnya ya, atau mungkin banyak orang yang pernah mengalami ataupun ya merasakan hal inilah, tapi Sagittarius tuh paling sering lah. Jadi intinya aku akan membahas tentang hal ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Guys, jumpa lagi bersama aku Ega Pratama. Dan kali ini guys, aku ingin membahas beberapa hal lagi ya tentang Sagittarius. Mungkin ada kurang lebih ya 3 lah yang aku akan bahas kali ini ya, yang mungkin belum pernah aku bahas di konten-kontenku yang sebelumnya. Jadi mungkin hal ini adalah apa ya, mungkin dibilang unik ya nggak unik sih, biasa aja. Tapi kemungkinan besar hal ini hanya bisa dirasakan Sagittarius ya. Tapi kalau benar-benar ada yang merasakannya di luar zodiak Sagittarius, mungkin itu kebetulan aja ataupun emang bener ada apa adanya lainnya gitu. Lagi ya guys, ini hanyalah konten hiburan, jadi apapun itu jangan dianggap serius. Dan mungkin kalau ada kekurangannya ataupun kesalahpahamannya, kekosakataannya yang kurang benar, aku minta maaf terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama adalah sisi lain dari Sagittarius. Mungkin sudah banyak orang yang tahu dengan hal ini, ataupun mungkin juga masih penasaran dengan hal ini ya. Sagittarius menurut orang lain adalah orang yang nggak bisa ditebak ya, karena beberapa temanku yang bilang sama aku dulu, aku tuh orangnya susah ditebak. Kadang tuh aku tuh misterius, jadi apapun itu yang aku lakukan itu mereka tidak tahu. Jadi ya apapun itu mereka hanya bisa merasakan apa ya, rasanya itu kalau ada Ega tuh asik aja gitu loh. Jadi apa yang aku rencanakan semua itu terkadang tuh tidak bisa dibaca lah orang-orang lain, karena Sagittarius tuh seperti itu. Mereka merencanakan apapun itu ataupun sebuah hal ataupun sebuah kejutannya, tapi orang lain tuh tidak pernah bisa membaca gerakannya ya. Jadi ya anggap aja kita tuh tidak pernah merencanakannya itu. Jadi yang kedua, terkadang cowok yang Sagittarius ya mendapatkan cewek yang sepertinya buaya betina ya, yang suka nyamainin perasaan cowok. Tapi kalau Sagittarius tuh tipikal orang kalau yang dapatkan hal seperti itu tuh dia seperti acuhnya apa, dia tuh sebenarnya udah tahu guys, udah tahu cewek itu memainkan perasaan dia ataupun cuma memanfaatkan dia. Tapi ya kembali lagi lah, karena namanya Sagittarius tuh sifat orang yang ingin kebebasan. Terus yang kedua, gak ingin suka ditekan. Jadi menurut Sagittarius ya apapun itu yang dia lakukan itu keinginan dia lah tadi. Jadi yang kalau dia gak tahu, Sagittarius itu udah tahu, jadi ya fine aja itu dijalaninya. Tapi jangan salahkan Sagittarius kalau suatu saat dia itu akan pergi ninggalin kamu, karena mungkin kamu gak sadar sih kalau Sagittarius selama ini tahu. Jadi selama ini udah mengerti cara gerak-gerik kamu lah, dengan cara strategi kamu memainkan perasaan dia ataupun memanfaatkan yang kamu butuhkan dari dia. Sagittarius itu sudah tahu guys. Jadi jika Sagittarius sudah lelah untuk hal itu semua, dia akan pergi dan mencari yang lebih baik daripada yang itu. Dan yang seterusnya adalah menilai dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ya tidak semua orang yang bisa melakukan hal ini. Karena aku bilang karena belum tentu orang lain tuh mau mengartikan orang lain dalam sebuah masalah ya. Kadang kalau misalnya contohnya aku ada masalah tentang orang ini, terus bla 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 bla, orang lain tuh kayaknya nggak mau tahu lah masalah orang ini. Tapi yang aku tahu itu semua orang punya masalah. Jadi si Sagittarius tuh memahami keadaan orang itu. Tapi terkadang dibalik guys, jika ada orang itu yang punya masalah, Sagittarius tuh paling antusias banget kalau ingin membantu dia ataupun seenggaknya menghibur dia lah, mengurangi pikiran dia, beban pikiran dia. Jadi ya anehnya itulah, Sagittarius tuh nggak suka
apa ya, bukannya nggak suka ditolong ya, apa ya, nggak suka dipahamin. Tapi kalau udah dipahamin, Sagittarius itu akan benar-benar memahamin orang itu. Jadi ya itulah, aku pikir nggak semua orang yang bisa memahamin atau melihat kedua sisi ataupun sisi berbeda paling banyak lah. Jadi kadang banyak orang tuh melihat dari sisi yang sama gitu loh. Jadi kemarin juga sempat ada masalah ya, mungkin kalian udah tahu ya tentang masalah ini yang sempat viral di, kalau nggak salah di daerah Semeru ya, ada seseorang oknum nggak tahu itu namanya orang, kan banyak salahnya ya. Kita kalau dari nilai sisi baiknya, aku berpendapat dia tuh benarnya adalah kita kalau apa ya namanya, sesajen itu kan musyrik ya. Jadi apapun itu kalau di agama Islam tuh nggak baik sebenarnya, nggak bagus, ataupun apapun itu nggak bagus. Nah, tapi dari cara dia itu yang salah menurut aku ya guys. Sebodoh-bodohnya apapun orang ya, kalau adabnya itu nggak ada, itu paling rendah lah menurut aku lah. Karena agama Islam menurut aku dulu pernah diceritain, kalau kita tahu itu benar ataupun itu salah, jangan kita melakukan hal dengan tindakan yang salah. Jadi kalau bisa kita tuh menghargai orang lain, karena orang lain tuh memiliki tradisi yang masing-masing ya guys. Jadi ingat, Islam mengajarkan toleransi ya. Jadi apapun itu yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar. Jadi jangan pernah kamu melakukan tindakan yang kurang tepat. Kalau kemarin ya aku kalau boleh ya, boleh. Kalau itu aku dalam posisi itu ya mungkin aku hanya biarkan saja lah, bikin vlog saja, terus menceritakan tentang hal yang benar-benar nggak boleh ya untuk agama Islam ataupun musyrik lah. Ini seperti itu, tapi nggak pernah ingin menendangnya ataupun apa ya, membuat orang lain tuh rasa marah atau kecewa ya. Jadi intinya kita tuh melihat dari sisi yang berbeda, ada benarnya, ada juga enggaknya sih. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing orang. Jadi ya nggak semuanya orang itu bisa menerima kedua sisi yang berbeda itu ya guys. Jadi nggak semua orang yang bisa memaklumi atau memahami dari sifat sisi orang itu ya. Mungkin kembali lagi, manusia itu adalah makhluk yang sempurna di mata Allah, tetapi kalau dari kitanya sendiri, kita tuh masih belum ataupun masih banyak dosa lah, berlumuran dosa lah. Jadi salah itu tempatnya kita. Jadi ya kita saling memaafkan lah, kita saling memaafkan dari kejadian kemarin. Seenggaknya orang yang terlibat ataupun orang yang melakukannya lah meminta maaf kepada masyarakat. Karena termasuk aku sendiri sih sangat marah ya, sangat marah. Karena apa ya, intinya tuh tidak menghargai adat loh, adat ya, ini bukan menyangkut agama ya, adat loh. Karena masing-masing orang tuh memiliki keyakinan beda-beda ataupun memiliki apa ya namanya, persuasif yang berbeda-beda lah ini ya gitu. Kita hanya saling menghargai satu sama lain, itu udah cukup lah. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah banyak orang yang nggak tahu tentang hal yang sudah terjadi, tapi orang itu masih mengungkit-ungkitnya lagi, termasuk ya Sagittarius ya. Intinya sih apa ya, menurut aku tuh sebaik apapun kita tuh tidak perlu menonjolkan terlalu berlebihan lah ininya, terlalu berlebihan dan terlalu kurang lah. Karena orang lain tuh bisa menilai dari sisi yang mereka lihat. Contohnya kalau kita kurang baik ataupun kita nggak terlihat baik, itu juga akan dinilai orang sombong ataupun orang yang apa ya, intinya nggak mudah bergaul ataupun apapun itu. Tapi kalau kita dilihat dari sisi positifnya, mungkin orang itu memiliki masalah dan tidak ingin melibatkan orang lain ataupun tidak ingin melontarkan emosinya ke orang lain itulah. Jadinya intinya itulah, jangan pernah menilai seseorang dari satu sisi. Coba pahami, menilai seseorang dari sisi yang berbeda. Jadi itulah adalah termasuk unsur kedewasaannya, itu kedewasaan. Dan yang terakhir, kemarin ada yang nanya nih tentang kedewasaan. Ya, kedewasaan ini menurut aku ya, kedewasaan itu adalah sebuah pilihan. Karena orang itu bisa memilih ingin menjadi dewasa atau tidak dengan cara kalau dia ingin menjadi dewasa, dia akan tahu
bagaimana sih sifat kedewasaan itu, bagaimana sih kita bisa mengambil sebuah keputusan dalam sebuah masalah, ataupun bagaimana sih kita bisa bertindak yang benar tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah intinya itulah. Jadi kedewasaan itu bukan sebuah paksaan karena aku ingin dewasa, jadi aku ingin seperti ini dengan cara dipaksa ya. Kalau kamu memaksakan hal itu, orang lain tuh bisa melihat guys, orang lain tuh bisa melihat bahwa kedewasaan kamu itu belum sempurna. Jadi masih labil lah intinya masih labil gitulah. Jadi ya mungkin cukup sekian dulu vlog yang aku buat. Kurang lebihnya aku minta maaf jika ada kekurangannya ataupun kesalahpahamannya ataupun ketidaksopanan dalam berkata, aku minta maaf. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel aku sampai saat ini juga, sampai detik ini juga, dan kembali lagi di vlog-vlog aku selanjutnya dan cerita-cerita aku selanjutnya. Jadi jangan bosan-bosannya, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka, dan komen di bawah mengenai hal-hal yang mungkin kalian bingung ataupun apapun itulah. Insya Allah aku akan balas komentar kalian. Jadi terima kasih Ega Pratama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.